Alhamdulillah. Ini Bapak sendirian, Pak? Oh, bersih. Yang terhormat Ibu Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Brebes, Ibu Inneke Tri Sulistiawati SKMMkes. Yang kami hormati Kepala Bidang Pelayanan Kesehatan, Ibu Dr. Arlinda Rosmelani MH. Yang kami hormati Subkor Seksi P2 Yankes, Ibu Dia Astutiningrum SKMMPH. Yang kami hormati narasumber pertemuan yaitu Bapak Johari dari BPJS Kesehatan KC Tegal, Bapak Dr. Daniel Budi Wibowo MKes dari Persi, dan Ibu Wahidania SKMMkes dari Dinprof. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini Rabu tanggal 23 Oktober 2024, kita semua diberi kesehatan dan keselamatan sehingga dapat berkumpul bersama dalam acara hari ini yang insya Allah dapat memberikan manfaat dan dicatat sebagai amal ibadah. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu yang kami hormati, agar acara dapat berjalan dengan lancar, alangkah baiknya kita awali acara hari ini dengan lafaz basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Saya akan membacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dan pengarahan. Yang keempat, penyampaian materi. Yang kelima, diskusi dan tanya jawab. Yang keenam, penutup. Untuk meningkatkan rasa patriotisme terhadap bangsa dan negara, marilah kita menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Kepada hadirin dimohon untuk berdiri. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Yang saya hormati para narasumber pertemuan pada hari ini, alhamdulillah sudah hadir di tengah-tengah kita Dr. Daniel dari Persi Jawa Tengah. Sugeng rawuh Pak Dokter, terima kasih sudah hadir di Kabupaten Brebes. Kemudian Kepala Cabang BPJS Tegal Pak Johari beserta tim ya, Bu Novi dan Pak Haryanto, matur nuwun rawuhnya. Kemudian ini satu lagi masih dalam perjalanan,
Ibu Dani dari Dinas Kesehatan Provinsi Jawa Tengah. Mudah-mudahan nanti bisa segera bergabung dengan kita semua. Dan tentunya yang saya hormati, saya banggakan Bapak Ibu sekalian, peserta pertemuan peningkatan kapasitas untuk pencegahan fraud seluruh direktur rumah sakit se-Kabupaten Brebes, baik pemerintah maupun swasta, beserta timnya ya. Ini Pak Direktur RSUD Brebes malah di belakang. Bisa maju Pak, monggo. Oh belum ini ya, belum ada. Terima kasih. Kemudian ini teman-teman dari Dinas Kesehatan, Kabid Yankes, Bu Dr. Alinda, Subkor P2 Yankes, Bu Mbak Diah, dan juga tim dari P2 Yankes. Alhamdulillah wa syukurillah kita masih diberikan nikmat bisa bersilaturahmi dalam pertemuan peningkatan kapasitas dalam upaya kita mencegah fraud khususnya di lingkungan rumah sakit se-Kabupaten Brebes. Semoga kita diberikan kemudahan, kelancaran dalam penyelenggaraan acara hari ini dan tentunya memberikan manfaat ya untuk perbaikan dan tentunya memberikan pelayanan yang terbaik pada masyarakat. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam nantiasa juga kita sanjungkan pada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita nantikan syafaatnya. Semoga kita juga termasuk umat yang mendapatkan syafaat di yaumul akhir nanti. Amin amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih ya kehadirannya pada hari ini memenuhi undangan kami. Ini dalam rangka kita melakukan upaya untuk pencegahan fraud ya dalam pelaksanaan program JKN khususnya yang ada di rumah sakit. Baru-baru ini minggu lalu ya kalau tidak salah juga sudah ada sosialisasi melalui daring tentang surat edaran yang terbaru sebagai upaya kendali mutu dan kendali biaya dalam program JKN di fasilitas pelayanan kesehatan. Dan sebelumnya kita juga ada Permenkes nomor 16 tahun 2019. Mungkin ini dengan adanya surat edaran diperkuat ya. Terlebih lagi mungkin belum lama ini juga kita mendengar berita ya secara nasional ini juga KPK terutama ini ada temuan di beberapa rumah sakit termasuk juga ada yang di wilayah Jawa Tengah dan ini nilainya juga cukup besar. Dan mohon maaf terakhir di lingkungan KC Tegal ini juga kemarin ada 2 rumah sakit ya yang terindikasi fraud juga. Ini tentunya jangan sampai di wilayah Kabupaten Brebes juga mengalami seperti itu. Dan meskipun awal-awal saya menjabat ini juga sudah dihadapkan ya dengan permasalahan ya, mohon maaf ini juga ada 2 rumah sakit sebelumnya, tapi alhamdulillah ini yang satu sudah bekerja sama kembali dan yang satu insya Allah tahun depan ya, tahun depan. Ini menjadi pembelajaran bagi kita semua. Ternyata memang dampaknya ya ujungnya masyarakat yang nantinya dirugikan karena biasanya bisa mendapatkan pelayanan di rumah sakit rujukan yang paling dekat, tapi karena tidak bisa bekerja sama dengan BPJS, ini akhirnya harus dialihkan. Itu mungkin yang diterima oleh masyarakat merasa jadi agak kesulitan ya. Tapi tentu dampak yang terbesar ya nama baik dari rumah sakit termasuk kepala dinas kesehatannya juga, berarti kan ini pembinaannya bagaimana ini. Jadi semuanya ikut terdampak sehingga pada hari ini kita mengadakan pertemuan untuk
nanti narasumber dari Persi, Pak Daniel, Pak Jo dari Kepala Cabang BPJS Tegal, dan nanti dari Bu Dani Dinas Kesehatan Provinsi akan memberikan materi, termasuk juga nanti ada surat edaran yang terbaru, biar kita juga punya pemahaman yang sama, dan tentunya ada upaya pencegahan termasuk di tingkat Vaskesnya. Kalau selama ini tim yang sudah dibentuk ya di tingkat kabupaten, ini kami juga sudah ada tim yang di-SK-kan oleh Kepala Dinas Kesehatan, nanti juga perlu diperbarui sesuai dengan surat edaran dari Kemenkes ini, melibatkan demi kepentingan yang mungkin sepihak atau mungkin institusi atau apalah ya, tapi nanti dampaknya bahwa masyarakat dan nama baik ini yang dipertaruhkan. Ini yang wanti-wanti ya saya titipkan pada Bapak Ibu sekalian, para direktur, jaga juga nama baik Kabupaten Brebes ya. Meskipun ini mungkin bukan bagian dari pemerintah Kabupaten Brebes, misalkan mohon maaf barangkali rumah sakit swasta atau mungkin rumah sakit negerinya ya, mohon maaf jangan sampai terjadi nama baik Kabupaten Brebes ini juga ikut tercoreng ya. Ya contoh kemarin yang baru-baru ini terjadi di Kota Tegal, Kabupaten Tegal ya, mesti kan kena juga, oh ini di wilayah Kabupaten Tegal, oh ini di wilayah Kota Tegal. Nah, Kabupaten Brebes pun kalau misalkan terjadi hal yang tidak diinginkan ini tentunya juga akan terdampak, sehingga perlu dari kita masing-masing, dari diri kita masing-masing ini untuk budayakan di fasilitas pelayanan kesehatan yang ada di Kabupaten Brebes. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Nanti mohon bisa diikuti semua materi yang akan disampaikan oleh para narasumber, agar kita semua punya pemahaman yang sama. Narasumber yang akan memberikan materi pada kita semua, semoga ini menjadi ladang ibadah, amal baik dan amal jariah yang bisa memberikan manfaat kebaikan untuk kita semua, khususnya masyarakat Kabupaten Brebes. Mungkin demikian Bapak Ibu sekalian, mohon tolong agar Kabupaten Brebes ini terutama dalam pelayanan kesehatan pada masyarakat di fasilitas kesehatan rujukan khususnya bisa semakin baik. Demikian, saya mohon maaf barangkali dalam sambutan ini ada hal-hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas sambutan sekaligus pengarahannya Ibu Inneke Tri Sulistiawati, SKMMKes. Selanjutnya adalah dokumentasi. Kita berfoto bersama dulu. 3, 2, 1. Bu Kadinkes, terima kasih Bu, terima kasih arahannya. Bismillah, semoga yang disampaikan Ibu terkabul pada pagi hari ini. Salam kenal Dr. Daniel Budiwi, Bu Henkes, Ketua Kompartemen Organisasi dan Kerjasama Persi Jawa Tengah. Selamat datang di Brebes, Dokter. Siap. Sepertinya kita ketemu waktu Solo kemarin, Dokter. Hadir ini dengan. Makasih Ibu Bapak. Nanti slide-nya masih pemanasan ya. Ya. Sebelum pemanasan gini Ibu Bapak Bu Kadinkes, saya ceritakan Pak Daniel juga ya, betapa saya sibuknya pada saat ada kasus di Tegal itu. Ini saya curhat aja. Banyak tekanan baik dari itu internal eksternal ya terkait hal itu. Kenapa saya begitu lurus itu? Karena endingnya jangan sampai kita itu salah terhadap penata usahaan yang telah ada.
sekedar gambaran ya. Setelah konferensi pers KPK BPJS, bukan hanya kejaksaan yang ada di Tegal dan di kota ya, masing-masing kejaksaan itu informasi awalnya. Apabila ada hal yang dicurigai, itu sudah serta-merta bisa memanggil kami terhadap indikasi. Ini bukannya di Tegal dan di kota ya, di daerah-daerah lain setelah itu demikian gitu. Termasuk juga yang di Tegal dan di kota itu. Dua hal itu yang membuat istilahnya ya membuat saya tekanan buat saya secara pribadi. Tapi saya pastikan bahwa belum ya, karena belum ada, kecuali keperdataan itu tidak selesai, pengembalian kerugian tidak ada, dan sanksinya itu tidak dilaksanakan. Di dalam Permenkes 19 itu ranahnya juga tim PKJKN bisa mengajukan ke APH, bukan hanya di pusat kalau saya baca di Permenkes. Jadi itu Ibu Bapak terkait dengan proses yang ada, dan alhamdulillah update dari kedua rumah sakit itu semuanya sudah selesai. Tinggal satu sanksi administratif terkait dengan teguran juga sudah, tinggal pengembalian dana 50% dari kerugian atau maksimal 250 juta. Untuk kerugian total semua sudah dikembalikan ke BPJS gitu. Jadi secara keperdataan sudah selesai gitu. Setelah kejaksaan yang kedua apa ya Bapak? LSM ya, itu yang manage-nya kita harus pas. Ngapunten Pak, kita temen ya, saya kenal baik masing satu-satu. Walaupun sudah demikian saya juga nggak akan gitu terlalu itu enggak. Tetap kita teman saudara yang sama, kita sama melayani. Kalau ada sesuatu pastilah akan saya usahakan yang terbaik itu. Baik dua hal tadi. Yang kedua LSM itu juga ya, LSM itu kan manage-nya juga ya, teman-teman tahu semua lah. Dan yang ketiga, sambil nunggu ini ya, ini sambil udah yang ketiga media gitu ya, kita harus pas di sana. Jadi seperti Bu Kadinkes tadi sampaikan, semoga hal ini tidak terjadi di Kabupaten Brebes. Matur nuwun, selama saya ada itu sebetulnya dua ini ya, kadang ada pressure. Makanya kalau yang hadir di sini ada pemilik rumah sakit, mohon pressure-nya itu dikurangi terhadap direktur rumah sakit agar pokoknya harus dapat segini gitu. Itu ada dulu Ibu Bapak ya. Ini jadi yang pressure ini. Yang kedua itu rasionalisasi. Rasionalisasi yang paling mudah apa? Tarifnya nggak cukup ya. Dan yang ketiga itu opportunity, kesempatan. Ada kesempatan dan sebagainya. Tiga hal ini yang banyak terjadi di samping pengembangan teori tentang kecurangan, ada sampai dengan skin 6 ya. Nanti kalau Bapak Ibu browsing triangle 4, 5 sampai terakhir 6 dengan penambahannya. Ini Ibu Bapak sebenarnya saya khawatirkan. Saya sempat ngobrol ya, yang membidangi ini kan dua. Pada saat informasi itu di kasih intel. Pada saat hal selanjutnya itu dikasih pitsus. Saya dengar yang di pembicaraan berdua. Apakah setelah Permenkes 16 itu selesai tidak memungkinkan ini produk hukum yang ada setelah Permenkes 16? Jawabannya adalah sebetulnya mungkin, karena produk hukum Permenkes itu kan khusus JKN. Kalau ini berlaku secara umum, ada pastinya dua, pidana umum atau pidana khusus itu Ibu Bapak. Tapi sampai sekarang belum ada nggih. Semoga itu tidak terjadi. Karena pasti juga kita akan ikut terpanggil sana, panggil sini. Sebagai gambaran aja satu kasus yang kemarin sudah di konvensi perskan oleh KPK, yang ada kecurangan itu satu, ada niat gitu. Tindakan dengan sengaja, ada niat. Bagaimana cara kita membuktikan sengaja atau tidak ada niat, itu ada caranya sendiri ya. Tapi pastinya kalau tidak sengaja itu beda. Kalau sengaja itu beda. Itu teman-teman udah paham lah. Kalau sampai semuanya itu benar dan sebagainya, di katakanlah gini, nanti dicontoh ya.
Sebetulnya pasien ini operasi A, terus dikagikan operasi B. Rekam medisnya sesuai operasi B, labnya sesuai operasi B. Padahal labnya itu nggak dilaksanakan ya, cuma ditulis dan sebagainya, atau tidak ada lab, atau lab yang diganti, itu sudah satu bahwa itu adalah sengaja. Beda kalau salah input ya, terus evidennya tidak sesuai, itu bisa diindikasikan tidak sengaja. Tapi kalau eviden pendukung itu sudah menyatakan bahwa mendukung suatu bukti. Dan Wabarakatuh. Dan saya hormati Kadinkes serta jajarannya, Bapak Kepala Cabang, BPJS, Brebes, serta teman-teman dan teman-teman dari rumah sakit se-Kabupaten Brebes. Bapak Ibu sekalian, perkenalkan saya Daniel Budi Wibowo. Kebetulan saya sebagai Ketua Kompartemen Pembiayaan dan Jaminan Kesehatan di Persi Pusat. Ya, enggak, ini Persi Pusat. Ya, kalau di Jawa Tengah sebagai Wakil Ketua Persi Wilayah. Yang hari ini sedang membahas lanjutan untuk template PKS. Ini adalah pertemuan ketiga, harusnya saya ada di sana, tetapi karena saya hari ini di sini, maka saya minta teman-teman untuk mewakili di dalam pembahasan draft PKS dengan BPJS Kesehatan di tingkat pusat. Harapannya sih dalam akhir bulan ini atau setidaknya awal bulan November template PKS sudah selesai dan bisa diteruskan semua dan bisa ditandatangani bersama-sama oleh BPJS Kesehatan Cabang dan juga oleh teman-teman sekalian selaku mitra dari BPJS Kesehatan. Ini kemarin juga kalau pakai angka Amerika ya, fraud itu kan memang sekitar 10% dari klaim. Itu angka Amerika, itulah yang diambil oleh KPK, sehingga KPK berancar-ancar kalau spendingnya 200 triliun setahun, berarti ada fraud sekitar 20 triliun. Nah, ini tidak didasari satu angka survei, tetapi berdasarkan satu asumsi yang berbasis pada angka kejadian fraud di Amerika. Di 10% ini adalah fraud yang dicari. Sehingga kita ya mengatakan bahwa fraud ini, pencegahan fraud ini menjadi sesuatu yang sangat penting. Persi juga mengambil posisi bahwa Persi tidak akan membela fraud. Kalau sampai ada anggota Persi yang tertangkap memang dinyatakan oleh fraud sebagai fraud dan memang ini benar-benar setelah dikaji fraud, maka Persi akan angkat tangan. Persi tidak akan melakukan pembelaan terhadap anggota itu, karena Persi sudah berkomitmen sebagai satu organisasi. Kita akan mencegah, akan mensosialisasikan pencegahan dan pengendalian fraud di tingkat rumah sakit. Salah satu bagian di dalam sistem peningkatan mutunya nanti, manajemen mutunya. Nah, jadi kita di dalam fraud itu kita belajar dari pengalaman yang lalu-lalu ya. Tidak semua perilaku fraud itu direkturnya tahu. Ternyata justru teman-teman yang di bawah ini mungkin karena cintanya terhadap rumah sakitnya ya, sehingga akhirnya dia dengan inisiatif sendiri berusaha meningkatkan pendapatan rumah sakitnya dengan melakukan fraud. Atau dia punya kepentingan personal, misalkan ada keluarganya, ada sahabatnya, sebenarnya secara prosedural tidak layak, akhirnya dibuat layak karena supaya bisa mendapatkan satu benefit pribadi. Tetapi yang kena kan tetap bertanggung jawab adalah
rumah sakit. Ya. Jadi fraud itu kan ada yang sistematis, memang ada pressure dari pemilik atau pressure dari direktur, tetapi ada juga fraud yang dilakukan oleh teman-teman kita yang ada di bawah. Nah, itu sebabnya kenapa kita harus membangun satu sistem di dalam rumah sakit yang bisa saling mengunci supaya tidak terjadi fraud. Sehingga setiap pemangku kepentingan ini tahu mengenai hal ini dan bisa mencegah terjadinya fraud. Yang 2019 itu mengenai pembentukan DPK, Dewan Pertimbangan Klinis, dan tim pertimbangan klinis. Kalau DPK itu nanti ada di tingkat kementerian, kalau TPK itu ada di tingkat provinsi. Memang domainnya TPK, DPK ada di tingkat klinis. Kalau nanti ada sengketa administratif, maka akan diarahkan kepada pihak yang terkait. Itu ada di dalam asal 10-nya dari Permenkes 17 2019 ya. Jadi dispute apakah ini fraud atau tidak. Nah, ini sebenarnya sudah ada penengahnya. Ya. Yaitu kalau tidak selesai dengan musyawarah, tidak selesai dengan melibatkan dinas kesehatan, maka dia di tingkat provinsi akan naik ke TPK dan DPK. Makanya Persi juga mendorong agar setiap provinsi itu membentuk TPK di seluruh Indonesia. Ya, jadi nanti kita akan tahu bagaimana konsep penanganan kalau terjadi karena fraud kadang-kadang ada yang sumir juga. Ya, menurut saya fraud, menurut saya tidak fraud, menurut orang lain ini fraud. Ya, jadi kan terjadi dispute. Ini juga ada solusinya. Karena fraud itu ada fraud yang hitam putih, tetapi ada fraud yang kelihatannya abu-abu, sulit menentukan ini fraud atau tidak. Ya. Nah, jadi efektif dan berhasil tidaknya penegakan hukum tergantung dari 3 unsur sistem hukum, ya. Struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukumnya. Jadi ini konsep penyelesaian kalau ada fraud. Terus, nah, ya, fraud dalam kecurangan JKN ini definisi dalam tentu saja harus sengaja. Tetapi kalau tidak sengaja ya harus segera dikoreksi. Ya. Nah, ya, pihak tadi serta BPJS Kesehatan, Vaskes pemberi pelayanan kesehatan, penyedia obat alat, dan pemangku kepentingan lainnya. Semuanya bisa melakukan, ya. Ini dari peserta banyak sekali, ya. BPJS Kesehatan pun juga dalam PMK 16 juga dicatat apa saja yang dianggap sebagai fraud, melakukan kerjasama dengan peserta untuk menerbitkan identitas peserta yang tidak sesuai dengan ketentuan, melakukan kerjasama dengan peserta dan atau fasilitas kesehatan untuk mengajukan klaim yang tidak sesuai dengan ketentuan, menyetujui, membiarkan, memanipulasi manfaat yang tidak dijamin dalam jaminan kesehatan dengan maksud untuk mendapat keuntungan, memberi dan atau menerima suap dan atau imbalan dan atau memiliki benturan kepentingan yang mempengaruhi pengambilan keputusan, menggunakan dana jaminan kesehatan untuk kepentingan pribadi, menarik besaran iuran tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, menerima titipan pembayaran iuran dari peserta dan tidak disetorkan. Ini menurut Permenkes 16. Ada ya, kalau Vaskes yang kita sudah dibahas, ya, sakit. Ya. Strategi 4 pilarnya itu ya, yang pertama adalah bagaimana mencegah kejadian fraud. Fraud oleh siapa saja. Mencegah fraudnya itu oleh peserta, fraud oleh Vaskes, ya, dan fraud dari pihak-pihak lain. Pembayaran klaim positif atau ya selisihnya bagus, happy, ternyata setelah setahun dibuka itu oleh sistem
oleh Ibu Dani dari Dinkes Provinsi. Kepada beliau dipersilahkan. Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, setelah peregangan mungkin agak segar nih Bapak Ibu ya. Karena materinya materi curang nih ya Dr. Daniel ya. Ya, saya nggak akan membicarakan terlalu banyak tentang definisi, kemudian strategi dan lain sebagainya. Saya kira tadi Pak Jauhar dan Dr. Daniel sudah membahas sangat banyak. Saya hanya menyampaikan Bapak Ibu, akhir-akhir ini memang kan sepertinya fraud ini, kalau dari PMK-nya tadi kan disampaikan di tahun berapa? 2019. Nah, berarti kan udah lama banget, jauh sebelum adanya COVID gitu ya. Tapi ini juga saya apa ya istilahnya, dalam kenyataannya memang karena di provinsi itu bahkan di pusat kami sampai merasa ini kok banyak sekali tim ya. Nah, waktu itu yang kami prioritaskan adalah terkait dengan tim pertimbangan klinis ya, karena PP KJKN ini kelihatannya pada waktu itu masih belum terlalu diunggulkan begitu ya. Sehingga kami prioritasnya ke tim pertimbangan klinis. Kemudian awalnya memang dari anggaran APBN Bapak Ibu. Ini saya nggak usah memperkenalkan diri ya, sudah langsung menerus. Dari Dinkes Provinsi Bapak Ibu. Nama saya sudah tertera di sini. Oke. Jadi sehingga pada waktu itu kelihatan sepertinya tim PPKJKN ini agak tertinggal gitu ya. Nah, TPK, tim pertimbangan klinis di provinsi, kami pernah diaudit beberapa kali Dr. Daniel dan mendapatkan hasil
bahwasannya kenapa ada tim, ada honornya, tetapi tidak ada laporannya, gitu. Nah, pada waktu itu karena kalau lihat di Permenkesnya itu kan sebenarnya sifatnya tim TPK ini kan pasif ya, seolah-olah pasif, betul nggak? Jadi tidak bergerak kalau nggak ada laporan. Nah, kalau nggak ada laporan, nah terus kami ngapain gitu kan? Memang kami berkelitnya di situ, di dalam pedomannya itu seperti itu. Tetapi auditor menyampaikan ini dikasih honor, maksudnya honor Bapak Ibu. Honornya nggak banyak, sedikit sekali. Kalau nggak salah Pak Daniel juga waktu itu ikut ya Pak ya? Ikutin ya? BPRS dia. Ya karena banyak sekali nih dan hampir mirip-mirip ya Bu ya. Nah, kemudian dari mana tim itu harus bekerja begitu ya. Nah, akhirnya beberapa tahun kami tidak punya tim PPK JKN dan tidak punya tim TPK. Jadi terus terang karena ada kan di kabupaten, dikirim ke provinsi untuk kemudian kita proses begitu ya. Apapun masalahnya. Pokoknya kalau yang terkait dengan rumah sakit maka BPRS begitu. Nah, kemudian kemarin tahun 2023 dilalanya karena memang ke depan ini kan PPK JKN akan lebih di ini ya, ada banyak sekali hal-hal yang perlu kita proses begitu. Nah, untuk pada waktu kemarin, tahun kemarin kami kemudian membuat SK Gubernur ya terkait dengan PPK JKN ini. TPK-nya kami terus terang sudah nggak berlaku lagi karena SK Gubernurnya juga kami perbarui setiap tahun. Sekarang bayangkan Bapak Ibu, walaupun hanya SK, tapi di tingkat gubernur itu kami membutuhkan waktu yang tidak sebentar. Kemarin ditandatangani itu saja oleh Pak Sekda, bukan Pak Gubernur. Padahal waktu itu masih aktif ya, Pak Ganjar itu masih jadi gubernur. Tapi penandatangannya sampai membutuhkan setengah tahun dan yang menandatangani adalah Pak Sekda. Tapi tidak apa-apa karena atas nama gubernur ya, apapun itu ini sudah resmi ya, sehingga pada tahun ini di provinsi sudah ada tim pencegahan dan penanganan kecurangan. Nah, cuman Bapak Ibu lanjut aja. Oke, ini ya. Saya nggak nomor berapa nih tahun 2023. Ini nih yang tengah, oh di bawah. Oh ya, soalnya macam-macam ya bentuknya, jadi saya itu biasa ngajar tapi kok ya gapteknya masih. Ya, kita berhenti sebentar ya sambil mendengarkan. Yang diundang sebenarnya bukan Vaskes pada waktu kemarin, yaitu memang ini harus ada dua subtim, yaitu subtim pencegahan dan subtim penanganan. Ini yang kami masih belum memisahkan ya. Terus kemudian yang kedua Bapak Ibu, nah di sini keanggotaan kami hanya dari 3 unsur saja, yaitu BPJS Kesehatan ya, dari Kepwil, kemudian Inspektorat dan juga dari Dinas Kesehatan Provinsi. Kami belum melibatkan dari organisasi profesi, termasuk organisasi rumah sakit ya, Persi misalnya, dan juga dari BPKP. Nah, kemarin Zoom yang kami hadiri itu diantaranya adalah nanti ke depan BPKP dan Persi atau organisasi profesi lain, mungkin IDI mungkin ya, itu bisa masuk menjadi anggota tim ini. Jadi tidak hanya 3 unsur ini, sudah mengarah kepada tidak hanya pencegahan. Kalau nanti kasusnya adalah penanganan seperti yang sempat viral ya di Jawa Tengah, kan sudah ada satu rumah sakit yang seperti itu ya, sehingga nanti kedepannya akan lebih bisa dilakukan tidak hanya untuk pencegahan, tapi sebelum syukur-syukur tidak terjadi pidana ya, sehingga kedua tim ini nanti akan kita bagi, kedua subtim ini, dan nanti akan terlihat
tupoksinya apa saja begitu ya. Nah tentunya akan sedikit berbeda. Kalau pencegahan tentunya di ranah pencegahan dan penanganan tentunya di ranah penanganan. Nah ini yang terus terang sampai dengan saat ini kami belum punya waktu yang pas. Padahal tahun ini pun juga kelihatannya kemarin ada surat dari Persi juga ya Pak Dr. Daniel kaitannya dengan hal tersebut ya, dengan adanya indikasi fraud juga di 2 rumah sakit di Tegal ya. Nah ini berarti kan seolah-olah kalau dari angka seperti itu kan waduh kayak ini kok bahaya sekali ya seperti ini. Nah makanya Bapak Ibu ini nanti kami coba melakukan revisi SK dan juga menyesuaikan dengan apa-apa yang memang harus dicantumkan di dalam SK tersebut. Terus terang ini kalau kami lihat kemarin juga sudah dievaluasi oleh Itjen ya dan juga oleh Kemkes. Ini memang kami harus menyesuaikan. Terserah mau merevisi menjadi SK Gubernur yang baru ataupun seperti apalah. Ini yang kami belum ada waktu untuk bisa duduk bersama antara BPJS, Dinkes, kemudian Persi, BPKP dan juga Inspektorat. Ini yang terus terang belum pas waktunya ya. Terus kemudian beberapa hal yang ada yang di provinsi kami Bapak Ibu. Jadi kami belum juga mempunyai kebijakan atau pedoman yang tadi disampaikan Dr. Daniel ya. Terus terang